ahadum mithlu ahadum desarasui thalatha iku mithlu taibani ahad iku mithlu gada badani panganan. La yustagna orang dan sumuki opo andu gada. Ada orang yang selalu kita butuhkan seperti makanan. Kita setiap hari butuh makan. Artinya ada kita teman manusia ini ada yang selalu kita butuhkan. Artinya ada orang yang harus selalu kita punya sebagai teman. Siapa itu? Ulama. Kita perlu orang-orang alim yang selalu membimbing kita. Orang alim itu bagikan makanan. Jadi kita selalu membutuhkan makanan, bimbingan. Yang kedua, wala la yustagna orang dan sumugi apa anhu gada. Ada manusia itu seperti makanan yang harus selalu kita butuhkan, yaitu para ulama, para orang-orang soleh. Kita harapkan doanya, kita harapkan ilmunya. Wasani dekang kabing bindu mana? Wal akhir dekang li kumislu daripada ni akhir kumislu dawa pada ni obat. Ada orang itu yang jenisnya seperti obat. Ya. Artinya obat itu penting, tapi tidak harus diminum setiap hari. Yuhdaju dan butuhi apa ilahi dawa fi waktin indal waktu siji duna waktin ora waktu kang liya. Ada orang yang kita butuhkan tidak setiap saat, tapi sewaktu kita butuhkan. Ada orang yang sifatnya itu seperti obat batuk umpamanya. Kita perlu obat batuk hanya kalau ketika kita sedang batuk. Kalau tidak batuk, jangan minum obat batuk. Jadi ada orang yang seperti itu. Kadang kita butuhkan, kadang tidak. Ya, ahli, tukang umpamanya. Wasali sudah kang nomor 3 ikumis ruh padane mat ikumis dai padane penyakit. La yuhtaju ora den butuhi apa ilahi maring salis qattu babar bisa. Ada manusia itu yang enggak ada gunanya. Manusia jenisnya seperti penyakit yang kita semua enggak mau. Kita enggak ingin kena penyakit. Jadi ada manusia itu yang jenis COVID ya, selalu ganggu orang lain. Nah, itu manusia yang tidak berguna. Terus lakin al-abdu tapi tekawulo iku qad yuktala kadang den uji sop abad bihi kelan mengkono niku wau misrul da'iku asalis. Kita tidak ingin teman jelek yang seperti penyakit yang ngerusui. Tapi kadang teman itu ada ya, orang yang sifatnya ngerusui, ngerusak ini ada. Kita tidak bisa menghindar. Nah, terus bagaimana? Beliau wahwa utai mengkudu salis iku alladhi wong la unsa kang orano aring, orano ketenangan fi ing daleman alladhi wala naf'al orang manfaat kumawjud. Tipe orang yang jelek, yang gak ada gunanya, gak ada kebaikannya ya. Ada tipe manusia itu yang harus kita jauhi, tapi kita sulit menjauhi mereka. Siapa itu? Ya orang fasik, orang ahli bid'ah, pembohong, penipu. Itu kan seperti penyakit. Kita tidak ingin punya teman penipu. Kita tidak mau berteman pembohong. Tapi orang itu ada di sekitar kita. Kita sulit menghindari dia. Fatajibu mongko wajib apa mudaratuhu bagusi mengkunuman. Maka ya terpaksa kita harus bersandiwara. Artinya kita ini tidak bisa menghindar dari teman-teman yang jelek. Komunitas masyarakat ini tentu masih ada orang-orang jelek, pembohong, penipu, pendusta, munafik, ya, orang yang rusak-rusak. Itu selalu ada. Dan kita tidak mungkin menghindari semua. Mereka itu juga manusia, masa mau dibuang. Nah, terus bagaimana kalau kita hidup di masyarakat yang ada kerusakannya, ada kenakalannya, maka kita harus bisa membawa diri. Hendaknya kita itu bisa mudaroh. Mudaroh itu ya menyesuaikan. Dalam arti jangan membuat konflik. Ya kalau kita hidup di daerah non muslim, ya kita harus menyadari lah. Hidup di daerah orang-orang abangan ya. Jangan terus mentang-mentang semua, ayo gak sholat, pentung kabeh neraka. Oh ya kamu dipentung sendiri ya. Nah kita bisa menata diri, mudarat ya.
menempatkan bagaimana kita ikut tapi jangan katut. Ilal abundiwum ilal kholas imarin selamat minhu saking mengkono salis. Supaya kita selamat, ya kita harus bisa acting atau bisa menyesuaikan. Karena ada 3 tipe manusia. Ada tipe manusia itu seperti makanan yang selalu kita perlukan. Siapa itu? Ulama, orang-orang bijak. Itu kita perlu mereka. Terus ada orang yang kadang kita perlu, kadang kita tidak. Ya ahli, tukang, apa yang kadang kita butuh, kadang kita tidak butuh. Ada juga orang yang tidak kita perlukan, orang-orang jahat, penipu, pembohong, munafik. Itu kita tidak butuh, tapi kita sulit menghindari. Sekitar kita banyak orang seperti itu. Bagaimana? Ya kita harus bisa menempatkan diri. Jangan kita ikut mereka, tapi juga tidak perlu menjadi musuh mereka. Artinya secara zahir ya kita baik-baik. Ya siapa umpamanya punya tetangga itu PKS, PSK, PSK. Tetangga itu PSK. Ya jangan diolok-olok, balon ya jangan. Atau apa gitu. Ada orang-orang ya kita mesti tetap baik, ngomong yang baik, yang menenteramkan sehingga kita tidak bermusuhan dengan orang lain. Wa fi musyahadatihi lan iku ing dalam ningali mengkono niku wau asalis niku misruda. Faidatun ta faidah adimatun kang agung idza wufiqna nalikani tulungi sira dan tulungi Gusti Allah laha maring mengkono hikmah faidah niku. Wa huwa utai mengkono niku wau idza wufiqna niku iku antu syahidah yen to ningali sira min khabaisi ahwali sang pira-pira olone tingkae wong salis niku wa afalin pira-pira penggawe salis ma ing perkara tastakbihu kang milang-milang olo sira ing ma fala tajtanibuhu mongko ngeduhi sira ing ma fasaidu te wong kang bejo iku man wong wa idza kang den tuturi sapa mat bi ghairi kelawan liyane mat. Jadi orang-orang jelek ya, orang-orang jahat, orang-orang yang nakal itu tidak perlu dimusuhi. Justru kita mengambil pelajaran. Apa? Pelajarannya begini. Yaitu orang tidak mau ibadah, itu orang yang maling, jelek-jelek itu kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Bahwa kita tahu itu pekerjaan tidak baik. Nyolong itu jelek, bohong itu jelek, nipu itu jelek ya. Kita tahu alangkah jeleknya menjadi penipu, alangkah jeleknya menjadi penjahat, alangkah jeleknya menjadi pembohong. Dari situ kamu bisa memperbaiki dirimu. Saya tidak ingin jadi pembohong seperti dia. Saya tidak ingin hina menjadi pencuri seperti dia. Jadi kita harus belajar dalam hidup ini. Melihat orang yang baik kita tiru kebaikannya, melihat orang jelek kita ambil hikmah supaya kita tidak ikut seperti dia. Orang pintar adalah orang yang bisa ngambil pelajaran dari orang lain. Jadi makhluk ini diciptakan macam-macam. Ada orang baik, ada orang jelek, ada orang ada orang jahat, ada orang alim, ada orang khusyuk, ada orang bandit. Itu semua ada hikmahnya. Kita lihat yang baik kita tiru, kita tahu ada orang jelek ya kita hindari. Jangan kita jelek seperti mereka ya. Jadi kalau kamu lihat orang bohong itu jelek, jangan kamu jadi pembohong. Kalau kamu menganggap orang penipu itu jelek, jangan kamu jadi penipu. Jadi orang yang baik itu orang cerdas, orang yang bisa mengambil pelajaran dari sekelilingnya. Wal mu'minu te wong mukmin iku mir'atul mu'mini dadi kocone pangilone wong mukmin kan liya ya. Jadi ada satu kalam masal orang mukmin itu cermin bagi yang lain. Artinya apa? Kita itu bisa mencermin pada orang. Oh, orang itu baik, ahli ibadah, disukai orang, kita kepingin seperti itu. Seperti kita lihat cermin. Kita lihat cermin kan kita lihat diri kita. Oh, saya jelek. Oh, saya ganteng. Lah dengan melihat orang lain kita bisa ngukur. Tadi ada tamu Syed Fadil.
Kita bisa ngukur, oh kita ini jauh dibanding mereka. Sesuatu itu kan baik atau jelek itu kan lihat bandingannya. Oh ternyata kita ini begini ya. Lihat orang-orang yang bagus, kita merasa oh betapa kita kurang. Lihat orang-orang yang jelek, kita berusaha jangan jadi seperti mereka. Jadi semua ini ada hikmahnya ya. Dunia ini tidak mungkin semua baik, semua tidak mungkin. Ya pasti ada yang jelek. Memang manusia diciptakan seperti itu. Kalau Allah mau jadi baik semua bisa, tapi Allah nggak mau. Allah ciptakan dia seperti inilah. Ada orang baik, ada orang jelek, ada orang jahat, ada orang pelit, ada pembohong, ada penipu. Supaya kita masing-masing belajar berjuang untuk menjadikan diri kita lebih baik ya. Jadi orang jelek itu bukan musuh. Kita benci perbuatannya, tapi tidak benci kemanusiaannya. Agar mereka tetap manusia ya. Tapi kita jangan niru kelakuannya. Wallahualam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.